Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Hermas Effendi Prabowo di channel YouTube Warner Matic. Kemarin kita sudah ngebahas tentang transmisi matic yang overheat. Jadi nggak cuma mesin mobil, transmisi matic juga bisa mengalami overheat. Overheat pada transmisi matic disebabkan bukan karena kegagalan sistem pendinginan, biasanya karena beban yang harus ditanggung oleh transmisi matic yang berlebihan, melebihi kapasitas dari transmisi matic itu, melebihi kemampuan dari transmisi matic itu sendiri. Atau bisa saja overheat itu disebabkan oleh kegagalan sistem yang mengontrol transmisi matic itu, atau kegagalan dari komponen mechanical, kerja komponen mechanical, atau kegagalan dari sistem electrical. Apapun penyebabnya, overheat akan merusak transmisi matic secara masif ya. Biasanya dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat dari overheat itu lumayan serius, dan perbaikannya juga serius juga. Dari komponen yang mesti diganti juga banyak gitu dampak dari overheat itu. Nah, ini saya tunjukkan beberapa komponen, tidak semua, tetapi beberapa komponen yang terkena dampak dari overheat pada transmisi matic Avanza. Nah, transmisi otomatis Avanza itu tergolong kecil ya, karena cc-nya hanya 1300 atau 1500 dan kapasitasnya juga tidak begitu besar. Tetapi ketika terjadi overheating, kerusakannya lumayan banyak, lumayan masif. Nanti saya akan tunjukkan satu-satu komponen apa saja yang rusak akibat overheat itu, dan ciri-ciri kerusakannya seperti apa, apakah kerusakan itu bisa diperbaiki atau tidak komponen itu, atau mesti diganti. Karena kalau tidak dilakukan perbaikan yang benar-benar bagus, benar-benar sempurna, kasus overheat itu bisa saja nanti timbul berulang, sehingga ketika transmisi matic kita mengalami overheat dan kemudian kita perlu memperbaiki, perlu repair, tentu harus dilakukan perbaikan yang seoptimal mungkin. Jadi jangan setengah-setengah, jangan cuma ngejar murahnya tetapi kemudian hasilnya nggak bagus, tetapi harus dilakukan dengan benar-benar. Supaya apa? Supaya kasus overheat itu tidak berulang. Oke, kita simak lebih detail komponen-komponen apa saja yang terkena dampak overheat itu. Ikuti terus video saya. Teman-teman, sekarang saya tunjukkan satu-satu komponen transmisi matic di Avanza yang mengalami overheating dan kerusakannya seperti apa. Nah, seperti kita tahu, ini adalah komponen-komponen utama di transmisi matic ya. Kalau ini itu disc clutch atau kampas kopling, tapi ini udah apa namanya, kebakar, jadi udah kampasnya udah habis, udah rata, bahkan ini udah luka ya. Ini kampas, ini juga kampas. Nah, ini yang contoh kampas yang kebakar ya, sampai ngelotok begini, ini sampai luka-luka begini. Karena apa? Karena terjadi gesekan yang terus menerus di kecepatan yang putaran mesin yang lumayan tinggi, sehingga ini kebakar, jadi gesek, jadi arang. Nah, ini kalau dilihat sampai begini tuh, nah sampai kayak arang begini. Nah, ini parah ya, parah. Nah, ini juga kampas masih sama. Nah, ini plat ya, atau plat baja atau steel plat, ini juga kemakan tapi enggak terlalu dalam, tapi dia udah menghitam. Ini kalau dilihat sini sudah menghitam. Nah, ini lukanya kelihatan. Ini juga sama, sudah kelihatan menghitam. Nah, ini biasanya dia akan bergesekan dengan kampas karena pasangannya dia begini nih, begini, jadi dia gesek ini, gesek. Ini enggak terlalu karena ini bagian retainer penahannya ya, penahannya ini juga. Nah, ini bisa dilihat
contoh kampas-kampasnya yang rusak. Ini juga sampai kayak gini, kebakarnya ekstrim banget nih, kebakarnya sampai kayak gini rusak. Nah ini washer ya, washer tuh kayak bearing tapi di dalamnya model bambu ya, bukan yang bulat-bulat kayak Gotri itu, bukan, tapi ini washer dalamnya bambu. Dan kalau kita rasain dia juga udah kena karena udah nggak smooth lagi ketika ini digerakin. Dan kita lihat warnanya ini juga sudah berubah, sudah menghitam, artinya sudah terjadi overheat, panas yang berlebihan. Ini nih, ini intermediate shaft ya, intermediate shaft. Jadi penghubung antara input shaft dengan planetary gear untuk pembentuk rasio gigi. Ini kelihatan sampai apa namanya, warnanya hitam. Harusnya ini warna logamnya agak kelihatan cerah mestinya, tapi ini udah sampai hitam begini nih, lihat nih, sampai hitam banget tuh. Memang ini nggak ada yang rompol ini, tapi saking panasnya jadi menghitam. Nah ini dia berfungsi sebagai gigi matahari ya, apa namanya, ini juga kelihatan menghitam gosong. Ini washernya masih agak bagus tapi juga sudah menghitam, sudah jelek. Ini warnanya juga seperti ini, sudah jelek. Nah ini sebetulnya ada gigi-giginya nih, harusnya nih, coba itu teman-teman perhatiin tuh, teman-teman perhatiin tuh sampai polos rata begini tuh. Ini harusnya ada gigi-giginya nih, ada gigi yang seperti kayak gini lah, nah kayak gini nih lah, kayak gini, atau mungkin kayak gini ya, ada gigi-gini, itu bisa rata tuh, bandingin coba sampai kayak gitu kerusakannya itu. Kalau dalamnya juga nih udah agak kemakan, basing dalamnya ini, basing dalamnya udah agak kemakan. Oh, berarti udah kasar dia. Nah, terus, nah ini rumah kopling ya, rumah kopling untuk forward clutch, jadi untuk gigi maju ya. Nah ini dia terhubung dengan torque converter ya. Ini gigi yang atas ini terhubung dengan gigi atas ini terhubung dengan torque converter. Kalau torque converter muter dan dia bekerja, dia akan memutar as input shaft namanya, atau as input. Nah as input ini akan langsung memutar forward clutch. Nah forward clutch. Nah, begitu si torque converter itu bekerja, muter ya, dia akan langsung memutar si forward clutch ini. Nah, kita perhatikan di sini forward clutch-nya juga udah parah. Jadi pantas saja kalau mobil tidak bisa jalan sempurna, nggak bisa jalan maju bahkan ya, karena gigi majunya wah udah rusak begini. Ini bahannya campuran antara aluminium dengan baja. Ketika dia berubah warna menjadi hitam gini, pasti panasnya itu lebih dari 200 ini ya, panasnya bisa jadi 300 waktu dia ngebakar sampai hitam gini. Nah ini lihat di sini kerusakannya yang hitam. Nah si kampas ini dia berada di dalam ini. Jadi ketika ini kampas ini rusak ya, si kampas ini tadi rusak, ini pasti kena. Jadi dia berpasangan. Jadi ini rusak, ini juga rusak. Nah cuma ini tidak sampai melukai as intermediate yang satunya lagi. Ini kalau dilihat masih utuh bentuknya, ini masih bagus. Yang ini meskipun overheat dia enggak masalah, ini masih bisa dipakai lah ya, karena nggak ada dampak yang serius di sini. Tapi kalau ini udah nggak bisa dipakai nih ya. Ini pistonnya juga pasti rusak, sealnya juga pasti
rusak karena overheat itu, kebakar, sealnya pasti lonyot ya. Teflonnya nggak sampai kebakar, masih bagus ya, tapi ya ngeri juga karena pasti dia udah nggak sekuat sebelumnya materialnya dari si teflon itu. Jadi kalau udah gini mesti ganti ini. Terus ini juga, tapi ini nggak kena nih, nggak rusak nih, hanya sedikit menghitam. Nah aslinya sebetulnya kalau nggak overheat ya warnanya kayak gini, cerah ya, warnanya cerah begini mestinya. Nah, kalau nggak overheat ya. Ini masih utuh nih, gigi-gigi dalamnya juga masih utuh, cuma ini memang agak luka sedikit nih karena washernya juga bekerja terlalu keras ya, sehingga dia kemakan juga. Ini ada washernya juga di dalam. Ini nggak begitu masalah. Nah ini yang ini namanya planetary gear set ya. Dia menyatu dan terikat dengan one way clutch. Coba ini one way clutchnya sampai macet, nggak bisa diputer. Nih harusnya dia bisa muter satu arah, bisa saja muter ke kiri, bisa kanannya ngunci ya, atau kanannya bisa, ke kirinya ngunci, tergantung tipe one way clutchnya. Ini sampai ngunci gini ya, ini udah nggak bisa digerakin sama sekali. Dan ini bisa dilihat mungkin lebih dekat ya, ini juga giginya kemakan nih, yang gigi luar ya, yang planetary set untuk yang gigi luar kemakan. Karena apa? Karena yang ini juga kemakan, jadi ini pasangannya ketemu dengan ini. Nah begini, nah karena ini kemakan, ini otomatis rusak. Jadi si planetary gear set ini nggak bisa dipakai lagi karena giginya udah rontok. Padahal ini adalah pembentuk rasio gigi. Jadi kalau teman-teman tahu perpindahan gigi otomatis 1, 2, 3, 4 itu bisa tercipta rasio gigi dari gigi rendah sampai gigi tinggi itu karena memanfaatkan planetary gear set ini. Jadi planetary gear set ini ya penentu dari kerja transmisi matic, terutama untuk pembentuk rasio gigi. Nah pada transmisi matic beda dengan manual ya, yang giginya banyak dan berpasang-pasangan gitu ya, sehingga berat gitu. Tapi kalau transmisi matic itu simple, giginya simple. Jadi hanya dengan satu gigi ini perpindahan gigi otomatis itu bisa berlangsung dari 1 sampai 4. Bahkan bisa saja kalau kemudian dirancang oleh pabrikannya itu bisa menjadi 5 speed misalnya. Karena ini planetary gear set tipenya tipe Revignus ya. Revignus itu mengkombinasikan dua tipe planetary gear set untuk tipe Simpson dengan dikombinasikan jadi satu menjadi Revignus. Sehingga kalau kita perhatikan di sini ada gear luar, yang ini ada dalam. Ada dua pinion, ada dua pinion gear ya. Yang ini di dalam ada kecil pinionnya, yang ini di luar kecil gitu. Sehingga gigi mataharinya juga ada dua. Yang ini satu berperan sebagai gigi matahari, terus yang ini juga berperan sebagai gigi matahari. Jadi gigi mataharinya ada dua, satu yang ini gigi matahari untuk pembentuk rasio gigi untuk planetary gear set bagian luar yang gede ini di sini. Sementara yang dalam juga ada planetary, ada gigi matahari untuk planetary pembentuk gigi rasio gigi yang dalam ini, yang kecil ini. Nah, kita perhatikan warnanya juga menghitam kayak gini. Jadi ini udah pasti nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi memang overheat ini ancaman ya buat transmisi matic kalau kita
tidak merawat transmisi matic dengan baik atau tidak memperlakukan transmisi matic itu dengan baik saat membawa mobil matic gitu ya, atau memang karena terjadi kegagalan kerja sistem hidrolis, sistem mechanical, electrical maupun computerized gitu ya. Jadi keempat faktor itu bisa menjadi penentu, bahkan 5 sama perilaku berkendara. Misalnya gini, teman-teman bawa mobil Avanza buat ngedrive misalnya ya pasti akan rontok transmisinya. Kenapa? Ya dia akan overheat gitu. Atau teman-teman pas lari kenceng, lari 100 misalnya, tiba-tiba teman-teman pindah tuas dari 3 ke 2, juga transmisinya akan rontok gitu. Misalnya nggak sengaja pindah gigi 3 ke 2 gitu ya, atau ke 1 misalnya dalam kecepatan tinggi, maka akan terjadi overspeed, dan overspeed itu bisa memicu timbulnya overheating. Nah, tentu saya berharap teman-teman lebih berhati-hati dan lebih bijaksana dalam menggunakan transmisi matic, dan tentunya merawat transmisi matic dengan baik supaya transmisi matic bisa awet dan bisa dipakai dalam jangka panjang. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya tentang komponen-komponen yang rusak pada transmisi matic ketika terjadi overheat. Semoga penjelasan saya ini bisa membuat teman-teman paham, memahami efek dari transmisi matic yang overheat. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, sepanjang teman-teman itu memperlakukan mobil matic atau transmisi matic dengan baik, dipakai sewajarnya dan sistem itu bekerja dengan baik, maka mestinya overheat ini tidak akan terjadi. Tetapi kalau misalnya teman-teman memperlakukannya dengan kasar ya, misalnya lagi jalan kenceng 100 km per jam, tiba-tiba teman-teman pindah tuas dari 3 ke 2, maka akan terjadi overspeed, dan overspeed itu memaksa si transmisi itu, baik rumah kopling maupun clutch itu bekerja ekstra keras sehingga terjadi overspeed dan kemudian menciptakan overheat atau panas yang berlebihan itu. Tetapi kalau penggunaannya wajar ya, yang normal-normal aja ya, mestinya transmisi matic itu bisa awet ya. Jadi gitu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tentunya ikuti terus video-video saya di channel YouTube Warner Matic supaya teman-teman mendapatkan pengetahuan, informasi-informasi yang penting. Dan juga perlu saya sampaikan, channel Warner Matic ini disupport oleh bengkel Warner Matic yang merupakan bengkel spesialis transmisi otomatis dan mobil matic yang ada di Bintaro, Cinere, Bekasi, dan satu lagi di Semarang. Jadi teman-teman yang mau konsultasi juga boleh, silahkan datang ke bengkel anytime. Kita buka dari Senin sampai hari Sabtu jam 8 sampai jam 5. Oke, nikmati terus mobil maticnya dan jangan lupa untuk dirawat supaya awet.